walaupun dia jujur, walaupun benar, tapi ketika dia sering bersumpah dengan nama Allah, maka itu hukumnya haram. Ya, dalilnya sudah diterangkan oleh penulis dalam kitab ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wahfadhu aymanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian, jagalah sumpah-sumpah kalian. Dan kita telah terangkan apa makna jagalah sumpah-sumpah kalian. Sudah kita bahas ya. Nah, ada 3 makna yang disebutkan oleh para ulama. Ya, dan 3 dan di antara makna dari 3 makna yang disebutkan oleh para ulama yang kaitannya dengan pembahasan kecuali apa? Kecuali dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, tidak usah bersumpah. Ya, berarti Allah melarang kita banyak bersumpah, kecuali dalam perkara walaupun sumpahnya benar, ya, sebab itu bisa menghilangkan keberkahan dari hasil perdagangan kita. Ya, kecuali kalau dibutuhkan ya bersumpah, ada orang tidak percaya itu bersumpah tidak masalah. Tetapi kalau tidak dibutuhkan, sebaiknya tidak usah bersumpah. Baik. Kemudian hadis yang ketiga. Cara di hari dia jadikan Allah sebagai barang dagangannya. Ya, apa maknanya? Kata Nabi, la yabi'u illa biyamini wa la yashtari illa biyamini. Maknanya kata Nabi, orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya adalah dia ketika menjual, tidaklah menjual kecuali pasti bersumpah. Demikian pula tidaklah dia membeli kecuali pasti bersumpah. Apapun yang dia jual apa saja pasti ada sumpahnya. Demikian pula ketika dia membeli sesuatu pasti bersumpah. Maka ini orang dianggap oleh Nabi sebagai orang yang menjadikan Allah sebagai dagangannya. Dan orang-orang seperti ini
adalah orang-orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, tidak akan disucikan oleh Allah di hari kiamat, dan untuk mereka azab yang sangat pedih. Barakallahu fiik. Baik. Kemudian berikutnya, dalil berikutnya terkait dengan pembahasan kita, bab kita, wa fis sahih, dan di dalam hadis yang sahih. Sahih yang dimaksud di sini adalah Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. An Imran ibn Husain, dari sahabat Imran ibn Husain, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, khairu ummati qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Faqala Imran, fala adri adhakara ba'da qarnihi marrataini aw thalathan, thumma inna ba'dakum qaumun yashhaduna wa la yustashhadun, wa yakhununa wa la yu'tamanun, wa yanduruna wa la yufun, wa yadharu fihi musliman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati, yang terbaik dari umatku, ya, orang-orang yang terbaik dari umatku ini adalah orang-orang yang ada pada zamanku. Orang-orang yang ada pada zamanku. Siapa mereka yang ada pada zaman Nabi? Sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka, generasi yang datang setelah para sahabat, yaitu tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu tabi'u at-tabi'in. Ya. Faqala Imran, Imran berkata, itu Imran ibn Husain, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, fala adri, aku tidak tahu apakah Nabi menyebutkan 2 kali atau 3 kali setelah zaman beliau. Aku tidak tahu, kata Imran ibn Husain, apakah Nabi menyebutkan 2 generasi atau 3 generasi setelah generasi beliau. Jelas? Jadi di sini Imran ibn Husain agak ragu. Ya, apakah Nabi saat itu menyebutkan 2 generasi atau 3 setelah generasi sahabat? Jelas? Nah, kalau Nabi menyebutkan 2 generasi terbaik setelah generasi sahabat, berarti sampai tabi'u at-tabi'in. Tetapi kalau Nabi menyebutkan 3 generasi, berarti ada lagi generasi yang terbaik setelah tabi'u at-tabi'in. Paham? Nah, di sini Imran ibn Husain ya tidak memastikan apakah Nabi menyebutkan 2 atau 3. Barakallahu fikum. Tetapi yang jelas, yang sahih, dan ini yang diamalkan oleh banyak ulama kita, bahwa generasi yang terbaik itu 3. Generasi yang terbaik itu 3 generasi. Generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'u at-tabi'in. Jelas? Baik.
Nah, dari 3 generasi ini Nabi mengatakan khairu ummati, yang terbaik, yang paling terbaik dari umatku, manusia yang paling terbaik dari umatku ini adalah manusia-manusia yang ada pada zamanku, yaitu para sahabat. Nah, kemudian setelah itu tabi'in, kemudian setelah tabi'in tabi'u at-tabi'in. Ini 3 generasi. Barakallahu fiik. Nabi di sini menyebutkan bahwa yang terbaik dari semua manusia yang ada dari umat Nabi Muhammad adalah manusia-manusia yang hidup pada zaman Nabi, yaitu para sahabat. Ya. Para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'a. Kenapa mereka adalah manusia yang paling terbaik dari seluruh manusia yang ada dari umat Nabi Muhammad? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan, karena mereka punya keistimewaan yang tidak ada pada generasi yang lain. Mereka punya keistimewaan yang mana keistimewaan mereka ini itu tidak ada pada manusia yang lain. Tidak ada pada tabi'in, tidak ada pada tabi'u at-tabi'in. Apa keistimewaan mereka? Kata beliau, awalan, yang pertama, annahum syahidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'auhu wa amanu bihi. Karena mereka menyaksikan Nabi, melihat Nabi, dan beriman kepada Nabi. Ini keistimewaan mereka yang tidak ada pada generasi setelahnya. Kenapa? Karena mereka melihat langsung Nabi dengan mata kepala mereka. Mereka bertemu langsung dengan Nabi dan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Fahum afdalu mimman amana bihi wa lam yarahu. Maka mereka lebih afdal, mereka lebih baik daripada orang-orang yang beriman kepada Nabi tapi tidak melihat. Jelas? Itu yang membedakan. Kenapa? Karena mereka di samping beriman, mereka langsung melihat Nabi, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini? Barakallahu fikum. Ya. Yang kedua, annahum jahadu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nasaruhu wa dafa'u anhu bi anfusihim wa amwalihim wa hajaru ma'ahu. Yang kedua, keistimewaan mereka yang menjadikan mereka terbaik dari seluruh manusia yang ada, karena mereka berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjihad bersama Nabi, menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela Nabi dengan jiwa-jiwa mereka, dengan harta-harta mereka, dan mereka ikut berhijrah bersama Nabi. Ya kan? Mereka berjihad bersama Nabi. Mereka membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membela Nabi bukan hanya dengan harta mereka, bukan hanya dengan keluarga mereka, tetapi mereka membela Nabi dengan nyawa mereka, dengan jiwa mereka, mereka korbankan demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ya, bahkan di antara mereka, ada yang sampai berkata
ketika membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam jihad, nahri duna nahrik ya Rasulullah. Leherku ini duna nahrik, di belakang lehermu. Artinya ketika berjihad, leherku dulu kena baru lehermu. Ya, leherku dulu kena panah, leherku dulu kena tebasan pedang, ya barulah lehermu. Saya dulu yang mati baru kamu ya Rasulullah. Itu sebagian sahabat. Barakallahu fiik. Bahkan ada seorang wanita yang suaminya pergi perang di perang Uhud. Saudara laki-lakinya pergi perang Uhud. Bapaknya pergi di perang Uhud. 3 orang yang sangat dicintai oleh wanita ini, istrinya, saudara laki-lakinya, bapaknya sendiri, pergi perang Uhud. Ternyata setelah selesai perang Uhud, datanglah berita bahwa ketiga yang dia cintai ini semuanya wafat. Wafat semua. Ketika sampai berita itu, maka wanita itu segera bertanya, bagaimana kondisi Nabi? Bagaimana kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dikatakan kepada wanita itu, Nabi selamat. Nabi baik-baik saja. Kata wanita itu, tidak, saya tidak tenang sampai saya melihat sendiri kondisi Nabi. Mana Nabi? Saya ingin melihat sendiri. Ketika wanita itu melihat Nabi dalam keadaan sehat, maka wanita itu berkata, kullu musibatin ba'daka jalalu. Semua musibah yang menimpa saya setelah saya melihat kamu baik-baik saja ya Rasulullah, maka semua musibah yang menimpa saya itu ringan bagiku. Tidak ada masalah, tidak ada apa-apanya. Masya Allah. Lihat bagaimana para sahabat dahulu, mereka lebih memikirkan Rasulullah, keselamatan Nabi daripada keselamatan diri mereka sendiri, keselamatan keluarga mereka. Bahkan mereka ya tidak bermasalah bagi mereka ya anak-anak mereka jadi korban, suami mereka jadi korban. Yang penting Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan selamat. Itulah yang membedakan antara generasi sahabat dan generasi yang datang setelahnya. Itu yang kedua ya. Mereka berjihad bersama Nabi, berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ikut berhijrah bersama Nabi. Mereka ikut berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Dan berhijrah itu bersama Nabi, berhijrah itu bukan amalan ringan. Oleh karena itu Nabi berkata, alaika bil hijrah, hendaklah kamu berhijrah, fa innahu la adla lahu, karena sesungguhnya amalan hijrah itu tiada tandingannya. Berhijrah itu tiada tandingannya. Ya, maka mereka ketika diperintah untuk berhijrah, mereka berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hijrah artinya siap mengorbankan segala-galanya. Itu namanya hijrah. Siap mengorbankan segala-galanya. Apapun yang kita cintai, apapun yang kita sayangi, kita siap tinggalkan, kita siap korbankan atas nama hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu berat. Iya. Oleh karena itu ikhwani fillah, rahimani Allah wa iyyakum, sebagian sahabat ada yang sudah ya bekerja bertahun-tahun. Bekerja bertahun-tahun sampai sudah menjadi orang yang terkaya yang ada di Mekah. Menjadi orang yang terkaya yang ada di Mekah. Namun ketika Nabi memerintahkan mereka untuk berhijrah bersama Nabi, mereka siap. Satu sahabat namanya Suhaib Ibnu Sinan Ar-Rumi. Sahabat yang bernama Suhaib Ibnu Sinan Ar-Rumi. Sahabat yang berasal dari kota Romawi. Dari kota Roma berhijrah ke Mekah. Pergi ke Mekah untuk mencari kehidupan dunia sebelum masuk Islam. Maka beliau bekerja sebagai tukang pedang, membuat pedang, sehingga berhasil usahanya, menjadi pengusaha tersukses di Mekah saat itu. Banyak hartanya, banyak kekayaannya. Kemudian sahabat ini
diberi hidayah oleh Allah masuk Islam. Ya, kemudian diperintah untuk berhijrah. Maka sahabat ini ingin berhijrah. Akan tetapi orang-orang kafir Quraisy menahan beliau. Kamu tidak boleh berhijrah, ya, dengan membawa semua harta. Maka sahabat ini berkata, bagaimana pandangan kalian? Jika seandainya saya memberikan semua hartaku kepada kalian, apakah kalian membiarkan aku berhijrah? Kata orang-orang kafir Quraisy, iya. Kami akan membiarkan kamu berhijrah dengan syarat kamu tinggalkan semua harta benda yang kamu miliki. Tidak ada yang kamu bawa sepeser pun. Apa kata sahabat itu? Semua hartaku silakan kalian ambil. Silakan. Subhanallah. Mereka siap korbankan apa yang sudah bertahun-tahun mereka usahakan. Mereka korbankan demi berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika Nabi mendengarkan berita ini, Nabi berkata, Rabiha Suhaibun. Rabiha Suhaibun. Sungguh beruntung Suhaib. Sungguh beruntunglah Suhaib. Ya. Kemudian yang ketiga, annahum humul ladina talaqqaw hadzal din 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang langsung talaki dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa talaki? Menerima ilmu, menerima agama langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun generasi yang datang setelahnya, apakah mereka langsung talaki dari Nabi? Tidak. Mereka mengambil ilmu dari para sahabat. Tidak langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka adalah sahabat yang langsung menerima dari Nabi Al-Quran, langsung menerima dari Nabi Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadikan mereka lebih istimewa daripada yang lain. Ya, sebab ilmu itu mereka langsung timba dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ikhwani fillah hafidhani Allah wa iyyakum, mereka lebih tepat daripada yang lain. Kenapa? Karena mereka langsung menerima Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka faham ini ayat untuk apa, ini ayat posisinya ditempatkan di mana, cocoknya untuk apa. Langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemahaman terkait dengan ayat itu mereka lebih faham daripada yang lain. Kenapa? Sebab mereka langsung menerima ayat itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang keempat, annahum humul ladzina nasharu hadzal Islam fil masyariqi wal magharibi. Karena sesungguhnya mereka lah yang menyebarkan Islam ini baik di timur maupun di barat. Mereka yang berjuang menyebarkan Islam ini sehingga Islam sampai di negeri timur dan juga sampai di negeri barat. Itulah para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'a. Ya, inilah hal-hal yang menyebabkan mereka lebih baik daripada generasi-generasi yang lain, ya, yang datang setelah generasi para sahabat. Nah, ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum. Dan mereka ini sahabat, ya, mereka ini para sahabat itu lebih baik, jauh lebih baik daripada sahabat-sahabat nabi-nabi lain. Kita tahu ikhwani fillah, setiap nabi itu ada penolong-penolongnya. Ya kan? Nabi Isa ada Ansar, ada penolong-penolong Nabi Isa, ada sahabat-sahabat Nabi Isa. Nabi Musa pun demikian. Ada yang menyertai Nabi Musa, ada penolong-penolong Nabi Musa, ada yang beriman kepada Musa. Tetapi sahabat Nabi, mereka jauh lebih baik daripada sahabat-sahabat Nabi-Nabi yang lain. Iya, mereka jauh lebih baik. Nabi Musa alaihi salam disebutkan dalam Al-Quran,
Waqtara Musa qaumahu sab'ina rajula. Nabi Musa memilih, menyaring. Ya. Nabi Musa menyaring, memilih 70 laki-laki dari kaumnya. Jadi ada 70 ikhwani fillah. Ada 70 ya orang-orang dari kalangan laki-laki yang disaring, yang dipilih oleh Nabi Musa sebagai yang terbaik dari mereka. Jelas? Dan para ulama menyebutkan bahwa yang dipilih ini merekalah yang selamat dari menyembah sapi. Sebab di masa Nabi Musa alaihi salam, kaumnya Nabi Musa mereka menyembah sapi. Ya kan? Menyembah sapi. Ternyata ya sampai di Indonesia ada yang mewarisi menyembah sapi. Baik, warisannya kaumnya Nabi Musa. Maka di antara mereka ada yang tidak menyembah sapi. Inilah yang dipilih oleh Nabi Musa. Jumlahnya ada 70. Nabi Musa memilih mereka untuk mendatangi suatu tempat. Waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Untuk mendatangi suatu miqat, suatu tempat, yaitu Bukit Tursina. Untuk apa mereka dibawa oleh Nabi Musa ke sana? Mereka dibawa oleh Nabi Musa untuk memohonkan ampunan. Perhatikan, untuk memohonkan ampunan ya kaumnya mereka yang menyembah sapi. Jadi Allah suruh mereka mendatangi Bukit Tursina untuk apa? Untuk apa? Untuk mendoakan, untuk memohonkan ampunan ya orang-orang mereka, teman-teman mereka yang menyembah sapi. Inilah orang-orang terbaik yang ada pada masa Nabi Musa alaihi salam. Perhatikan. Ya. Ketika mereka sampai di Bukit Tursina, apa kata mereka? Mereka berkata, "Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan." Kami tidak akan beriman kepadamu, hai Musa, sampai kami bisa melihat Allah dengan mata kepala kami. Coba. Padahal itu sudah yang terbaik ini. Coba. Mereka, apa kata mereka? Kami tidak mau, kami belum bisa yakin. Coba. Kami belum bisa yakin. Kami belum bisa beriman kepadamu, hai Musa, sampai apa? Sampai kami bisa melihat siapa? Sampai kami bisa melihat Allah dengan mata kepala kami. Apakah seperti itu sahabat Nabi? Tidak. Ya kan? Coba lihat. Jauhnya perbedaan antara sahabat-sahabat Nabi Musa dengan sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikhwani fillah. Mereka juga yang 70 ini, mereka juga ketika diajak untuk berjihad, oleh Nabi Musa, ayo kita berjihad. Ya, kita datangi, kita masuki al-ardal muqaddasah, tanah bumi yang suci itu di Palestina. Kita serang mereka. Dan Allah sudah berjanji kepada kita bahwa kita pasti menang, tinggal kita usaha. Allah sudah berjanji kita pasti menang, kita akan bisa menguasai kota Palestina. Tinggal apa? Tinggal kita masuk, tinggal kita usahakan. Sama tidak mungkin langsung apa? Tidak mungkin langsung dikuasai tanpa ada usaha. Ayo kita masuk. Tapi apa kata mereka? Lan nadakhulaha abada. Kami tidak akan mau masuk selama-lamanya. Coba. Itu sudah terbaiknya ini. Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergilah kamu bersama dengan Tuhanmu melawan mereka. Coba. Adapun kami duduk-duduk saja menunggu hasilnya. Padahal itu sudah terbaik ya. Adapun sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Mereka betul-betul sahabat yang luar biasa, manusia yang luar biasa. Ya,
salah satu sahabat Urwah ibnu Mas'ud sebelum masuk Islam. Beliau terangkan. Beliau berkata kepada kaumnya, ya, ai kaum, wahai kalian kaumku, kata Urwah ibnu Mas'ud, wahai kalian kaumku, laqad wafattul muluka, sungguh aku sudah pernah berjumpa dengan para raja. Aku sudah berjumpa dengan para raja, bukan satu raja, bukan dua raja, bukan tiga raja, banyak raja sudah saya jumpai di dunia ini. Wa wafattu Kaisar wa Kisra wan Najasyi. Aku juga sudah bertemu dengan yang namanya Kaisar, penguasa apa? Penguasa Romawi. Aku sudah bertemu dengan penguasa Romawi Kaisar. Wa Kisra, aku juga sudah bertemu dengan Kisra, penguasa Persia. Wan Najasyi, aku juga sudah bertemu dengan Raja Najasyi. Wallahi, demi Allah, bersumpah, demi Allah, aku tidak pernah melihat di dunia ini, ya, ma ra'aitu malika yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimuhu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, wahai kaumku, aku tidak pernah melihat ada seorang raja yang sangat diagungkan oleh sahabatnya, yang sangat diagungkan oleh rakyatnya, seperti sahabat-sahabat Nabi Muhammad mengagungkan Muhammad. Sudah banyak raja saya lihat, bagaimana mereka mengagungkan raja-rajanya, bagaimana rakyatnya, Kaisar, penguasa Romawi diagungkan oleh rakyatnya, bagaimana penguasa Persia diagungkan oleh rakyatnya. Tapi aku tidak pernah melihat ada orang-orang, ada seorang raja, ya, ada seorang yang memiliki kedudukan yang diagungkan, yang luar biasa, melebihi pengagungan sahabat Nabi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ya, kemudian boleh terangkan bagaimana takdimnya mereka, bagaimana penghormatan mereka kepada Nabi Muhammad, pengagungan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, wallahi, demi Allah, ma tanakhama nakhamah, tidaklah Nabi berdahak, tidaklah Nabi mengeluarkan dahak ludahnya kecuali segera ditangkap oleh sahabat. Tidak dibiarkan jatuh itu dahaknya Nabi. Subhanallah. Ketika Nabi berdahak, meludah, maka sahabat tidak membiarkan ludah itu jatuh ke tanah. Mereka segera menangkap itu ludah, kemudian mereka gosokkan di wajah mereka dan di seluruh kulit mereka. Subhanallah. Ya. Wa in tawadda, jika Muhammad berwudu sallallahu alaihi wasallam, kadu yaqtatiluna ala wudu'i, maka mereka berebutan, bahkan seperti mau berbunuh-bunuhan, seperti mereka mau saling membunuh, saking berebutan mereka, sampai-sampai seakan-akan mereka mau saling membunuh. Untuk apa? Untuk memperebutkan bekas-bekas wudunya Nabi SAW. Untuk mereka usapkan pada badan mereka, untuk mereka minum, untuk mereka apalah begitu. Ya, jadi mereka bertabarruk. Mereka bertabarruk pada ludahnya Nabi, bertabarruk pada bekas-bekas wudunya Nabi. Dan ini hanya bagi Nabi. Ingat, ini khusus untuk Nabi saja. Tidak berlaku untuk Pak Kiai. Tidak berlaku. Ini khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab semua yang ada pada diri Nabi berkah. Keringatnya Nabi berkah. Sampai ada orang yang sengaja menampung keringatnya Nabi, kemudian diperas itu kain untuk mereka jadikan keringat Nabi itu berkah, diusapkan pada badan mereka untuk kesembuhan mereka. Rambutnya Nabi
disimpan. Kalau ada yang jatuh rambutnya Nabi, disimpan dalam botol. Kalau ada orang yang sakit, dicampur air itu rambut, diminum, sembuh dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, ini khususiyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus bagi Nabi ya, tidak berlaku bagi selain Nabi. Hati-hati. Kalau ada yang memberlakukan itu pada selain Nabi, itu batil, tidak benar. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian kata Urwah ibn Mas'ud, jika Nabi memerintahkan sesuatu, perbedaan ya, jika Nabi memerintahkan sesuatu, badaru amrahu, mereka bersegera mengerjakan perintah Nabi, segera. Ya. Nabi kalau menyuruh sesuatu, memerintahkan sesuatu, apakah mereka lalap? Enggak, bersegera. Badaru amrahu, mereka bersegera mengerjakan perintah Nabi. Kalau yang 70 tadi disuruh berjihad, apa katanya? Kamu mau yang pergi sama Tuhan, subhanallah. Luar biasa. Kalau sahabat Nabi disuruh mengerjakan sesuatu, sami'na wa ta'ana, segera. Subhanallah. Luar biasa memang sahabat. Sahabat tidak pernah bertanya, ya Rasulullah, ini hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Tunggu dulu. Sunnah atau wajib? Mereka tidak pernah bertanya. Ketika Nabi mengatakan, kerjakan ini, segera mereka kerjakan. Mereka tidak pernah menunda. Subhanallah. Sampai ada sahabat ikhwani fillah. Ya, ada sahabat yang baru saja selesai berjihad. Dua anak muda ini dua-dua belum nikah, ikut berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai berjihad, semua sahabat, hampir semua sahabat luka parah. Hampir luka parah semua. Termasuk dua anak muda ini luka parah, luar biasa luka mereka. Baru saja mereka selesai berjihad, baru saja mereka beristirahat, mengobati luka-luka mereka, tiba-tiba Nabi memerintahkan mereka untuk keluar lagi berjihad. Subhanallah. Nabi suruh mereka keluar lagi dari rumah mereka berjihad. Nabi suruh lagi. Sempat ada saat itu yang, aduh, kita ini dulu sudah gini-gini. Ada yang tidak bisa goyang sudah, ada yang tidak bisa goyang sama sekali. Ya, ratusan, tidak ada di bawah 10 luka mereka, tidak ada. Semuanya di atas 10 lukanya. Coba, kita saja kalau ada 1 luka, tuh. Nah ini bukan luka biasa, luka tusukan, luka sabetan, luka sayatan dan seterusnya. Ya. Ketika Nabi mengatakan kepada mereka, ayo keluar lagi berjihad, diperintah mereka untuk keluar lagi berjihad. Sampailah perintah itu kepada 2 anak muda tadi. Sampai. Maka mereka berkata, gimana ini? Gimana? Satu berkata, gimana ini kita keluar, tapi kondisi kita seperti ini. Yang satunya berkata, tidak, kita harus keluar. Ini perintah Nabi. Ini perintah Nabi SAW. Kita harus keluar. Gimana caranya? Begini. Kita bergantian saling menyeret. Subhanallah. Kamu seret saya, setelah itu saya seret lagi kamu. Kenapa? Karena mereka tidak bisa lagi berjalan. Itulah para sahabat. Bergantian kita saling menyeret. Saya seret kamu, setelah itu kamu seret saya. Subhanallah, itulah kondisi para sahabat. Badaru bi amrihi, mereka bersegera mengerjakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka tidak sanggup, ya mereka berusaha. Mereka tidak pernah berkata, saya sudah diberi udzur ini karena saya tidak sanggup. Tidak, mereka mencari jalan. Itulah para sahabat. Mereka berusaha mencari jalan bagaimana saya bisa mengerjakan perintah Rasulullah SAW. Suatu ketika Nabi menyuruh mereka bersedekah. Nabi memerintahkan mereka bersedekah. Bersedekahlah kalian. Tiba-tiba
para sahabat ahlu suffah yang tinggal di masjid, yang tidak punya harta, yang tidak punya sama sekali harta. Mereka berpikir, Nabi suruh kita bersedekah. Sementara kita tidak punya apa-apa, apa yang bisa kita sedekahkan? Kata Abu Mas'ud Al-Ansari, salah satu sahabat yang miskin saat itu juga, maka kami pergi ke pasar. Kami pergi ke pasar. Apa yang kami lakukan di pasar? Bukan jualan. Kenapa? Karena mereka tidak punya modal. Mau jual apa mereka tidak punya modal? Mereka sehari-harinya kok juga diberi makan sama kaum muslimin. Tidak punya apa-apa. Kami pergi ke pasar. Apa yang kami lakukan? Kami menjadi kuli. Angkat-angkat barangnya orang. Kami angkat-angkat barangnya orang. Supaya bisa dapat upah gandum. Dapat upah gandum. Bukan duit, dapat upah gandum. Angkat barang orang. Seharian sambil bekerja, alhamdulillah kami sudah mendapatkan upah 1 sok gandum. 1 sok. 1 sok. 1 sok berapa? Hah? 1 sok berapa? Hah? 1 sok. 1 sok kalau kita berzakat, 1 sok. Berapa itu? Sekitar 2 kilo. Coba. Subhanallah. Sulitnya mencari kehidupan. Mereka bekerja seharian, mengangkat barang-barangnya orang, kuli menjadi kuli barang-barang. Ternyata mereka hanya mendapatkan 1 sok upah. Maka mereka membawa 1 sok mereka yang mereka dapatkan. Mereka sedekahkan semua di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mereka ambil. Semua disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah para sahabat. Luar biasa. Bagaimana Nabi tidak berkata? Bagaimana Nabi tidak berkata? Walladhi nafsi biyadi. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba. Seandainya ada di antara kalian, kita ini, berinfak dengan emas sebesar gunung. Kalian berinfak dengan emas sebesar gunung. Ma balagha mudda ahadihim. Kalian tidak akan bisa mengalahkan infaknya mereka para sahabat. Walaupun emas yang mereka infakkan hanya 1 mud. 1 mud itu 2 genggam telapak tangan emas. Wala nasifah. Bahkan setengahnya pun kalian tidak bisa kalahkan infak mereka. Gimana kita bisa kalahkan mereka berinfak? Coba kondisinya mereka seperti tadi. Kalau kita kan ada saja, belum tentu kita berinfak. Mereka lagi tidak ada loh. Tidak ada mereka punya. Tidak ada sepeser pun harta yang mereka miliki. Tapi karena kecintaan mereka untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka pergi berusaha. Dan usaha mereka pun bukan usaha ringan. Setelah mereka dapat usaha, semuanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Abu Mas'ud berkata tadi, semua diinfakkan oleh sahabat, sementara kalian ini, kalian ini punya ribuan dinar. Tapi ma tara illa li nafsi. Tapi kamu melihat mereka-mereka yang punya ribuan dinar itu, semuanya untuk pribadinya saja. Barakallahu fiik. Nah, itu para sahabat. Ya. Jadi kalau ada perintah Nabi segera. Badaru bi amri. Bersegera mengerjakan perintah Nabi. Wa idza takallama. Jika mereka berbicara dengan Nabi, khafadu aswatahum. Mereka mengecilkan suara mereka di depan suara Nabi. Mereka kecilkan suara, rendahkan volumenya. Nah, itulah mereka. Luar biasa pengagungannya kepada Rasulullah. Kalau mereka diajak berdialog bersama Nabi, bercakap dengan Nabi, maka apa yang mereka lakukan? Khafadu aswatahum. Mereka merendahkan volume suara mereka. Dan kata Urwah, aku melihat mereka
tidak berani memandang wajah Nabi. Mereka sampai tidak berani memandang wajah Nabi ta'dhiban lahu, sebagai bentuk pengagungan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah para sahabat. Maka pantas kemudian Nabi mengatakan, khairun nasi khairu ummati qarni. Manusia yang terbaik dari umatku adalah manusia yang hidup pada zamanku. Itu para sahabat. Maka ikhwani fillah, hafizani Allah wa iyyakum, mungkin ada yang berkata, enaknya itu. Enak ya hidup pada zaman Nabi. Enak ya menjadi sahabat Nabi. Masya Allah, bisa berjuang bersama Nabi, bisa melihat Nabi, bisa bertemu Nabi, bisa mencium Nabi, bisa mengambil air wuduknya Nabi. Enak ya. Kenapa saya tidak ikut, tidak ada pada zaman Nabi? Iya. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Maka ikhwani fillah, apa yang antum pikirkan itu pernah juga dipikirkan oleh zaman tabi'in. Ada tabi'in pernah berpikir seperti itu. Datang kepada sahabat tabi'in ini, berkata, hani'an lakum, sungguh enaknya kalian. Betapa nikmatnya hidup kalian. Asartumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kalian itu satu masa dengan Nabi, enak sekali kalian. Kalian itu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, alangkah enaknya kalian. Ya kan? Apa kata sahabat? Salah satu sahabat namanya Miqdad ibn al-Aswad berkata, ihmadullaha ala ni'matil Islam. Ihmadullaha ala ni'matil Islam, ala ni'matil iman. Kalian ini, pujilah Allah. Pujilah Allah. Bersyukurlah kepada Allah atas nikmat iman yang sudah Allah berikan kepada kalian. Allah sudah menjadikan kalian beriman sekarang ini, itu sudah alhamdulillah. Pujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman. Kalian bisa beriman kepada Nabi. Kalian sudah mengikuti agama Nabi. Bersyukurlah kalian. Pujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Fa inna hunaka unasan. Karena sesungguhnya di sana banyak orang. Banyak orang bertemu dengan Nabi. Banyak bertemu dengan Nabi, melihat Nabi, bahkan keluarga Nabi, tapi min ahli nar, tapi penduduk neraka, tidak beriman. Jelas? Maka ikhwani fillah, hafizani Allah wa iyyakum. Ketika kita mendapati diri kita ya berada di atas keimanan, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tidak bertemu dengan Nabi, itu sudah merupakan nikmat besar bagi kita. Itu sudah merupakan kesyukuran yang luar biasa bagi kita. Ketika Allah menjadikan kita beriman, tidak menjadikan kita seperti mereka yang kafir, yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat besar bagi kita. Apalagi kalau Allah menjadikan kita apa? Beriman kepada Nabi dan menjadikan kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah nikmat besar. Iya. Maka tugas kita sekarang kokoh, sabar, teguh memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bermujahadah, bersungguh-sungguh, berjuang, berjihad, mempertahankan nikmat ini, nikmatul iman was sunnah. Ya. Sebab ikhwani fillah, siapa di antara kita yang mampu teguh, yang mampu kokoh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah fitnah yang terjadi, di tengah gurbatul Islam, di tengah keterasingan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, terasing di tengah-tengah kaum muslimin sendiri. Dia mampu kokoh, dia mampu teguh, dia mampu konsisten, istiqamah
tidak takut celaan, tidak takut kehilangan dunia. Ya, banyak hantaman, tapi dia mampu kokoh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia akan mendapatkan pahala besar. Dia akan mendapatkan pahala besar bersyukur. Ketika kita beriman di atas sunnah dan kita dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas sunnah Nabi, itu sudah merupakan nikmat luar biasa. Sebab belum tentu ketika kita hidup pada zaman Nabi, belum tentu bisa menanggung seperti beban para sahabat. Mungkin kita adalah orang yang paling pertama kafir. Iya kan? Ya, maka siapa di antara kita yang sudah diberikan nikmat ini bersyukur? Nabi mengatakan, inna min waraikum ayyamas sabri, sesungguhnya di belakang kalian, yaitu para sahabat, setelah kalian meninggal, wahai para sahabatku, ada hari-hari kesabaran. Akan ada hari-hari yang harus dilewati dengan kesabaran. As-sabru fihinna, bersabar pada hari-hari itu, kaqabdhin ala jamrin, seperti orang yang memegang bara api. Seperti orang yang memegang bara api. Subhanallah. Ya. Lil'amili fihinna ajru 50. Kata Nabi, orang yang mengamalkan sunnah Nabi di waktu seperti itu tadi. Di waktu orang berpegang dengan sunnah itu seperti memegang bara api. Sulit, berat. Maka orang yang mampu mengamalkan sunnah Nabi, istiqamah, komitmen, teguh di atas sunnah Nabi, maka dia pahalanya seperti pahala 50 orang. Seperti pahala 50 orang. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah pahala 50 orang yang mereka dapatkan? 50 orang dari kalangan mereka sendiri atau dari kalangan kita sahabat? Apa kata Nabi? Bal ajru 50 minkum. Bahkan kata Nabi SAW, pahala yang mereka dapatkan seperti pahala 50 orang di antara kalian. Sahabat. Subhanallah. Luar biasa. Ya. Dan ini terjadi ketika seorang hamba itu kokoh. Kokoh di atas hantaman. Ya. Apalagi di masa ini banyak fitnah yang terjadi. Fitnah di mana-mana. Maka ya ahla sunnah sabat, kokoh. Kokoh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam apapun yang terjadi. Ya, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba. Islam awalnya datang dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban, dan Islam akan kembali terasing. Terasing di tengah-tengah umat Islam. Orang-orang yang mengamalkan sunnah dianggap aneh di tengah-tengah umat Islam. Akan kembali asing, kata Nabi. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah mereka-mereka al-ghuraba. Beruntunglah mereka-mereka yang diasingkan. Ya, yang dianggap aneh padahal mereka berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah mereka yang cingkrang celananya. Ya, beruntung mereka sebab itu mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi mengatakan isratul muslim ila nisfis sa', pakaian seorang muslim itu pertengahan betis. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah mereka yang mengamalkan sunnah Nabi, yang menjaga, membiarkan jenggot mereka tumbuh. Beruntunglah mereka di tengah banyaknya celaan. Iya. Beruntunglah mereka yang menutup aurat-aurat mereka, termasuk memakai cadar, sebab itu syariat Islam. Beruntunglah mereka. Yang tidak beruntung adalah yang membom. Itu yang binasa. Bercadar membom itu binasa. Bukan cadarnya yang salah, tetapi membomnya yang salah. Itu yang binasa. Sebab Islam tidak pernah mengajarkan hal itu. Itu jauh dari ajaran para sahabat. Radhiyallahu ta'ala anhum jami'a. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian summa inna ba'dakum. Azan dulu, azan. Azan dulu.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik. Ikhwani fillah, rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian setelah itu Nabi bersabda, "Tsumma inna ba'dakum qaumun yashhaduna wa la yustashhadun." Kemudian setelah kalian ini wafat, setelah kalian ini tiada di dunia ini, ya, maka akan datanglah suatu kaum, suatu generasi, suatu kaum. Ya. Jadi setelah para sahabat tiada, kemudian para tabi'in tiada, para tabi'ut tabi'in tiada, setelah 3 generasi ini tiada, generasi terbaik ini sudah tiada. Disitulah muncul malapetaka. Ya. Apa malapetaka yang muncul? Banyak. Di antaranya ini. Kemudian setelah kalian ini tiada, maka akan datanglah kaum. Datang kaum. Sekelompok manusia. Generasi-generasi. Yashhaduna wa la yustashhadun. Bersaksi, tetapi mereka tidak diminta bersaksi. Itu satu. Wa yakhununa wa la yu'tamanun. Mereka berkhianat dan tidak bisa lagi dipercaya. Berkhianat dan tidak bisa lagi dipercaya, tidak bisa lagi dikasih amanah. Selalu berkhianat. Wa yamduruna wa la yufun. Bernadar tetapi tidak menunaikan nadarnya. Muncul generasi-generasi yang suka bernadar tapi tidak menunaikan nadar. Wa yadhharu fihim as-siman. Dan di saat itulah muncul di tengah-tengah mereka as-siman, orang-orang gemuk. Afwan, jangan tersinggung. As-siman, muncullah orang-orang gemuk
bermunculan orang-orang gemuk. Kenapa? Di masa sahabat itu rata-rata kurus. Tabi'in rata-rata kurus. Setelah generasi terbaik ini berakhir, 3 generasi Al-Qurun Al-Mufaddalah, di saat itulah muncul di tengah-tengah mereka as-siman, orang-orang gemuk. Ini bala yang muncul setelah berakhir 3 generasi Al-Mufaddalah yang terbaik. Yang pertama apa? Mereka bermunculan orang-orang yang bersaksi, tapi mereka tidak diminta bersaksi. Nah, ini pembahasan kita, ini kaitan dengan pembahasan kita. Ya, bermunculan orang-orang bersaksi, tetapi mereka tidak diminta bersaksi. Paham? Mereka begitu bergampangan bersaksi, sehingga belum disuruh bersaksi, mereka sudah bersaksi duluan. Bermudah-mudahan, bersegera bersaksi. Padahal mereka tidak bersaksi, tidak diminta. Kenapa? Karena mereka juga tidak pantas untuk menjadi saksi. Orangnya tidak amanah, orangnya tidak terpercaya, orangnya ya semeraut, tidak tasabbut, tidak tahu perkara, tapi apa? Begitu gampang bersaksi. Saya melihat, saya anu. Bermunculan orang-orang seperti itu. Belum disuruh bersaksi, sudah saya bersaksi, saya melihat, saya anu. Nah, ini kaitan dengan pembahasan kita ya. Apa pembahasan kita? Bab banyak bersumpah. Nah, ikhwani fillah, dalam hadis ini Nabi mengatakan bahwa setelah 3 generasi terbaik ini berakhir, muncul apa? Muncul bala ini. Menunjukkan ini celaan. Ini malapetaka, ini musibah. Apa yang muncul? Bermunculan orang-orang yang bermudah-mudahan bersaksi, meremehkan yang namanya persaksian. Ya, bahkan mereka tidak diminta, mereka pun bersaksi. Paham? Nah, apa? Bukankah pembahasan kita banyak bersumpah? Iya, karena orang yang bersaksi itu bersumpah juga. Iya kan? Orang yang bersaksi itu diminta untuk bersumpah, untuk membenarkan persaksian. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, muncul bala yang kedua apa? Muncul orang-orang yang selalu berkhianat ketika dikasih amanah, tidak pernah menepati amanah, selalu berkhianat, tidak bisa lagi dipercaya. Banyak orang seperti itu. Iya. Dan ini tanda-tanda orang munafik. Wa idza tumina khana. 3 tanda orang munafik apa? Salah satunya, jika dikasih amanah berkhianat. Dititipi barang, dipakai barangnya orang. Itu kan berkhianat. Ini tolong simpankan ya. Kalau saya titip dulu, dipakai barangnya orang. Orang titip sepeda motor, dia pakai sepeda motor itu. Itu kan tidak amanah. Kalau dititipi, disimpan, jangan dipakai barang orang. Ini mohon maaf ya, saya mau keluar dulu. Saya kalau hujan titip HP saya, simpan dulu HP saya, nanti kena hujan. HP orang dibuka. Kamu kan dititipi, bukan disuruh buka. Itu tidak amanah. Ini ada sesuatu yang mau saya sampaikan ke kamu, tapi ini rahasia ya, jangan diberitahu orang. Iya. Setelah diberitahu, disebar ke mana-mana, tidak amanah. Iya. Termasuk tidak amanah adalah dalam pekerjaan. Dalam pekerjaan tidak amanah dalam bekerja. Ya. Kantor sudah menetapkan kamu masuk jam 8, pulang jam 12. Dia masuk jam 9, pulang jam 10. Tidak amanah. Kamu kan digaji. Ya. Disuruh ngajar, kemudian digaji per bulan, dia pergi berdakwah.
Itu kan tidak boleh. Walaupun itu dakwah. Sebab Anda sudah digaji, Anda punya kewajiban ngajar. Disuruh ngajar, Anda makan gaji. Anda tidak boleh gunakan waktu ngajar itu untuk keluar berdakwah huruf. Tidak boleh. Haram hukumnya. Anda tidak amanah namanya. Jelas? Iya, barakallahu fikum. Dan Nabi katakan ini bermunculan ini setelah apa? Hah? Setelah berakhir 3 generasi terbaik. Adapun di masa generasi terbaik tidak ada seperti ini. Kalaupun ada bisa dihitung jari. Tidak ada orang di masa sahabat gampang bersumpah, gampang bersaksi. Mereka takut bersaksi. Kenapa? Satuktabu syahadatuhum yaumal qiyamah. Mereka takut dengan dalil itu. Kelak akan ditulis oleh Allah persaksian mereka di hari kiamat. Takut mereka bersaksi. Jangan sampai salah, jangan sampai ini. Barakallahu fikum. Di 3 generasi terbaik ini tidak ada yang khianat. Amanah mereka. Subhanallah. Sampai antum pernah dengar mungkin kisah Urwa al-Bariki. Subhanallah. Seorang sahabat yang mulia. Sahabat yang mungkin jarang kita dengar namanya. Urwa al-Bariki. Ketika diberi amanah oleh Nabi, luar biasa. Ditunaikan amanah dengan baik. Pernah dengar kisah Urwa al-Bariki? Nabi suruh jual kambing. Ya kan? Jual kambingnya. Dengan harga, ya saya tidak ingat harga berapa. Taruhlah harga 1 juta. Taruhlah ya. Jual kambing saya 1 juta. Oke. Bawa, Urwa bawa. Berarti Nabi maunya apa? Nabi maunya 1 juta kan? Nabi butuh 1 juta kan? Iya. Makanya Nabi suruh jual kambing saya harga 1 juta. Ya. Maka Urwa al-Bariki ternyata menjual kambing itu dengan harga 2 juta. Dijual dengan harga 2 juta. Ya. Kemudian 2 juta itu tadi, 1 jutanya dibelikan lagi kambing. Dapat kambing harga 1 juta. Paham? Berarti Urwa al-Bariki dapat kambing 1, dapat uang 1 juta. Setelah itu Urwa al-Bariki pulang membawa kambing itu dan uang ke Nabi. Sekarang saya tanya, kira-kira Urwa al-Bariki menyetor apa ke Nabi? Hah? Apa yang diserahkan ke Nabi? Uang kan? Harusnya uang saja 1 juta. Sebab Nabi kan butuh uang 1 juta. Tapi Urwa al-Bariki tidak. Saya kan hanya diberi kepercayaan. Saya kan hanya diberi amanah. Maka saya melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Kalau perlu lebih baik yang saya berikan. Maka Urwa al-Bariki memberikan uang 1 juta dan juga kambing itu kepada Nabi. Kambingnya Nabi kembali, Nabi juga dapat 1 juta. Nah, itu orang yang amanah. Iya kan? Kalau orang tidak amanah apa? Saya ambil kambingnya, yang penting kan saya sudah serahkan 1 jutanya. Nabi juga tidak tahu kok. Yang penting kan saya sudah bayar, saya sudah beri 1 juta kan, sebab itu yang diinginkan. Tapi Urwa al-Bariki tidak. Ya, maka Nabi mengatakan inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Ya, sesungguhnya orang yang paling apa itu? Saya tidak ingat apa sabda Nabi kepada beliau. Yang jelasnya Nabi anggap sebagai Urwa ini adalah orang yang amanah. Amanah betul. Sampai Nabi doakan. Nabi doakan sehingga apapun yang dijual oleh Urwa selalu laris manis. Sampai dikatakan seandainya Urwa jual pasir, laris pasir itu. Subhanallah ya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian disebutkan di sini setelah 3 generasi terbaik ini tiada, muncullah orang-orang yang durun. Bernadar tapi mereka tidak menunaikan nadar. Kemudian bermunculan di tengah-tengah mereka as-siman. Orang-orang gemuk. Iya.
Bermunculan orang-orang gemuk. Nah, gemuk di sini bukan gemuk alami, artinya gemuk sendiri. Tapi yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang menggemukkan badannya. Kalau gemuk alami, dia tidak gemukkan badan. Gemuk sendiri itu tidak masuk. Tapi yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah orang-orang yang sengaja menggemukkan badan. Itu dalam riwayat Muslim. Ini dalam riwayat Bukhari Muslim tadi. Dalam riwayat Muslim, Nabi mengatakan, "Tsumma yakhlufu qaumun yuhibbuna as-samanah." Kemudian akan datang kaum mereka senang menggemukkan badannya. Ya. Senang menggemukkan badan. Gimana ini? Ya. Barakallahu fikum. Baik. Gimana? Tidak boleh gemuk? Ya, kalau gemuk alami tidak masalah, gemuk sendiri. Tapi kalau ada orang, Masya Allah, sengaja dia gemukkan badannya. Inilah yang dimaksud oleh Nabi SAW. Nah, oleh karena itu, ikhwani fillah, Nabi SAW pernah melihat ada orang gemuk. Gemuk orang itu. Maka Nabi menunjuk ke perutnya. Langsung Nabi tunjuk ke perutnya. Perutnya ditunjuk oleh Nabi. Sebab biasanya orang gemuk itu perutnya yang gemuk juga. Langsung dilihat perut masing-masing. Nabi berkata, "Lau kana hada fi ghairi hada lakana khairan lakum." Seandainya orang ini tidak ada di sini, lebih baik bagi kalian. Kenapa orang ini ada di sini? Nabi mencela. "Lau kana hada ya fi ghairi hadal makan." Seandainya orang ini tidak berada di tempat ini, maka ini baik bagi kalian. Kenapa dia ada di sini di tengah-tengah kalian? Ini tidak baik orang ini. Paham? Ikhwani fillah, hafidhani Allah wa iyyakum. Baik, lihat, hati-hati memahami hadis. Ya, hadis ini harus kita pahami dengan baik. Sebab kalau kita lihat sendiri, Nabi juga gemuk. Nabi di akhir-akhir usia beliau, Nabi badannya gemuk. Sampai Aisyah berkata dulu Nabi kalau sholat witir, itu sholat witir 9 rakaat. Tapi ketika badannya Nabi sudah gemuk dan sudah berdaging, maka kemudian Nabi SAW hanya sholat witir 7 rakaat. Itu Nabi ketika sudah gemuk ya, sholat witir 7 rakaat. Kemudian setelah sholat witir, Nabi sholat lagi 2 rakaat dan Nabi sholat duduk. Nabi sholat duduk 2 rakaat. Berarti boleh sholat lagi setelah witir, dalilnya ini. Jadi Nabi ketika sudah gemuk, Nabi hanya 7 rakaat witirnya. Setelah Nabi witir 7 rakaat, Nabi sholat lagi 2 rakaat. Sholat apa ini? Bukan sholat witir. Tapi Nabi sholat duduk karena sudah payah. Ya, kalau begitu ikhwani fillah, hafidhani Allah wa iyyakum, yang diinginkan hadis ini adalah, ya, yang diinginkan hadis ini, perhatikan keterangan para ulama kita. Baik. Ya. Keterangan dari Asy-Syaikh atau Al-Imam Mulla Ali Al-Qari, kata beliau, adapun dalil yang datang menjelaskan bahwa Allah tidak suka orang gemuk, ya, famahmaluhu, ini dipahami hadis ini bahwa idza nasya'a an ghaflatil wa kathrati ni'matin hissiyatin. Ya. Yaitu pemahaman dari sini adalah orang yang hidup di dunia ini kemudian lalai dari agama. Kesibukannya hanya makan, minum, itu dia. Itu yang dimaksud.
Paham? Jadi maknanya sebenarnya adalah orang yang hanya dunia melulu. Makan, minum, pokoknya sampai gemuk badannya. Kenapa? Yang dia pikirkan di dunia ini hanya makan, minum, dunia saja, lalai dari ibadah. Itulah yang dimaksud. Paham? Itu pemahaman hadis. Jelas ya? Nah, adapun orang yang makan, minum, kemudian gemuk, dan ingin menggemukkan badannya, tetapi tidak melalaikan perintah Allah, artinya tetap dia ibadah, ya itu tidak masuk. Paham? Jadi yang diinginkan sebenarnya oleh Nabi adalah orang yang menyibukkan diri dengan dunia saja, seperti orang kafir, yakuluna wa yatamatta'una, makan bersenang-senang saja hidupnya, sampai dia tidak peduli dengan ibadah. Ya, kerjaannya keliling dunia mencicipi makanan, tapi tidak pernah ibadah. Sehingga apa yang terjadi? Nampaklah badannya gemuk. Itu yang dimaksud. Jelas ya? Bisa dipaham hadis ini? Nah, itu yang dimaksud. Jadi sepeninggal 3 generasi terbaik ini, bermunculah orang-orang yang hanya cinta dunia. Kerjaannya makan, minum, bersenang-senang saja, tapi lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu nampak dari Dari badan-badan mereka yang gemuk. Paham? Sebab umumnya orang yang hanya makan, minum, tidur, ya, makan, minum, tidur, tidak ada puasa, tidak ada ini, tidak ada ini, tidak ada ini, itu akan kegemukan badannya. Jelas ya? Barakallahu fikum. Nah, ya, bukan berarti tidak boleh menggemukkan badan. Ya. Ya, tapi yang diinginkan adalah menggemukkan badan Ya, hanya sekedar dunia saja. Itu yang diinginkan. Ya, adapun menggemukkan badan karena ada maslahatnya boleh. Yang penting tidak melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab Aisyah sendiri ketika dinikahi oleh Nabi kan masih kecil. Ya kan? Ketika Nabi sudah berniat ingin hidup bersama, maka kata Aisyah, ibuku berusaha menggemukkan badanku. Kata Aisyah, ibuku berusaha menggemukkan badanku. Usaha banyak dilakukan, tapi ternyata tidak ada yang berhasil. Badanku tidak gemuk-gemuk, tidak besar-besar. Maka akhirnya suatu saat aku diberi makan al-qitha birrutab. Al-qitha itu timun. Dicampur dengan rutab. Rutab itu kurma yang masih basah. Dimakan bersama atau dicampur. Setelah saya makan itu, aku pun jadi gemuk. Tapi gemuknya kata Aisyah bukan gemuk itu, tapi gemuk yang baik. Maksudnya ideal ya. Bagus badannya. Berisi. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi timun dicampur Timun dicampur rutab. Ya, itu salah satu, dan itu juga makanan kesukaan Nabi. Nabi kalau makan itu senang makan timun dicampur dengan kurma. Ya, Nabi suka itu ya. Ini resep baru. Dan ini resepnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang menginginkan badan ideal, tidak gemuk, tidak kurus, maka makan ini, biasakan makan ini ya. Barakallahu fikum. Ya, kenapa? Ya, karena kurma itu panas dan penetralnya adalah timun. Kan begitu ya? Timun kan dingin. Ya, barakallahu fikum. Tapi timun yang dimaksud di sini bukan timun yang putih. Tapi yang itu? Yang hijau, ada yang hijau itu. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian berikutnya, riwayat berikutnya sedikit lagi. Wa fihi Ali bin Mas'udin, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ya, sebaik-baik generasi adalah manusia yang terbaik adalah yang hidup pada zamanku, kemudian
orang-orang yang hidup setelah itu, kemudian orang-orang yang hidup setelah itu, tsummal-ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang hidup setelah itu. Di sini disebutkan berapa generasi? 4 semua. Jadi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan setelahnya. Dalam riwayat ini. Ya, makanya Imran ibn Husayn tadi berkata, aku tidak tahu apakah Nabi menyebut 2 atau 3 generasi setelah sahabat. Ya, ternyata Ibnu Mas'ud dan riwayat ini menyebutkan 4 semua generasi. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi ikhwani fillah, yang masyhur di tengah-tengah ulama kita adalah 3, bukan 4. Wallahu a'lam. Kemudian setelah itu Nabi berkata, "Tsumma yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatahu." Kemudian setelah 4 generasi ini berakhir, datanglah generasi yang mana persaksian mereka mendahului sumpahnya. Dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Ini kata Nabi SAW. Muncul generasi apa? Tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu. Persaksiannya mendahului sumpahnya. Dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Apa maknanya? Maknanya kata Syekh Shalih Al-Fauzan, maknanya yakni la yubaluna bisyahadah wa la yubaluna bil aiman. Mereka tidak peduli dengan yang namanya saksi bersaksi, mereka juga tidak peduli yang namanya sumpah. Paham? Jadi mereka begitu bergampangan, begitu cepat, tanpa diminta langsung. Sampai tidak diketahui lagi yang mana duluan, apakah bersaksi dulu atau bersumpah. Saking cepatnya ya. Ya, mereka tidak peduli dalam masalah sumpah atau saksi. Sampai apa? Sampai tidak diketahui yang mana duluan, apakah bersaksi dulu baru bersumpah atau bersumpah dulu atau bersaksi. Kenapa? Begitu cepatnya. Dan ini itu pembahasan kita. Yaitu orang-orang yang datang setelah 3 atau 4 generasi terbaik, datanglah orang-orang yang tidak apa? Yang tidak tidak peduli dengan yang namanya persaksian dan sumpah. Bergampangan. Terlalu cepat. Ya, bahkan tidak diminta pun mereka belum diminta sudah bersumpah. Ya kan? Barakallahu fikum. Kemudian qala Ibrahim, berkata Ibrahim An-Nakhai, ini salah satu murid seniornya Ibnu Mas'ud, beliau berkata, kanu yadribunana ala syahadati wal ahdi wa nahnu sigar. Mereka itu para salaf, ya, ada yang mengatakan sahabat-sahabat Ibnu Mas'ud, murid-murid Ibnu Mas'ud, mereka itu kata Ibrahim An-Nakhai memukul kami. Mereka memukul kami. Ya. Jika mereka mendengarkan kami bersaksi dan bersumpah. Wa nahnu sigar, ketika kami masih kecil. Difahami? Paham maksudnya? Jadi Ibrahim An-Nakhai bercerita bahwa kami ini biasa dipukul oleh mereka. Ketika apa? Ketika kami bersaksi dan bersumpah. Wa nahnu sigar, dan saat itu kami masih kecil. Ya. Artinya ikhwani fillah, para salafus saleh itu sudah mendidik anak-anak kecil. Mereka sudah dididik agar tidak bermudah-mudahan bersumpah dan tidak bermudah-mudahan mempersaksikan sesuatu. Ketika mereka masih kecil sudah dididik. Kalau ada di antara mereka yang didapat bersumpah, masih kecil, sudah berani bersumpah, mereka dipukul. Kenapa mereka dipukul? Untuk dididik mereka. Supaya apa? Supaya jangan kalian begitu mudah bersumpah. Paham? Itu didikan salaf. Menunjukkan bahwa banyak bersumpah itu adalah amalan yang dibenci oleh salafus saleh. Mereka tidak suka.
Sehingga apa? Sehingga mereka sudah mendidik anak-anak kecil mereka. Ketika melihat anak-anak kecil itu, ada anak kecil, saya menyaksikan ini begini-begini. Saya demi Allah, mereka dipukul. Belum saatnya. Kamu masih kecil sudah berani bersumpah. Gimana nanti kalau sudah besar? Di masa kecilnya sudah berani, sudah bermudah-mudahan. Gimana nanti kalau sudah besar kamu? Nah, itu ya. Jadi itu ikhwani fillah. Barakallahu fikum. Nah, asar ini atau riwayat ini menunjukkan kepada kita bahwa salafus saleh itu tidak menyenangi hal itu. Mereka tidak senang ya ketika seseorang terlalu banyak bersumpah, dan itu mereka buktikan dengan apa? Dengan memukul anak-anak kecil mereka ketika mereka mendapati anaknya bersumpah. Barakallahu fiik. Baik. Alhamdulillah selesai bab ini. Insyaallah taala kita akan berpindah pada bab berikutnya. Ya. Sebelum kita tutup, di sini ada voucher. Ya, voucher berhadiah. Seperti pekan-pekan sebelumnya, siapa yang bisa menjawab? Ya, maka bisa menghubungi Ahmarjan. Ada voucher belanja ini. Baik. Pertanyaannya,